Halo teman-teman mahasiswa, kali ini kita berjumpa kembali pada sesi 4. Kita sudah belajar teori perkembangan kognitif dari perspektif sosial budaya dan proses informasi pada sesi 3 kemarin. Dan pada sesi keempat ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita tentang tahap perkembangan bahasa dan kemampuan berpikir matematis. Materi ini bisa Anda baca pada buku materi pokok modul 3 mulai halaman 3.3 sampai dengan halaman 3.32. Nah, adapun tujuan perkuliahan sesi ini, setelah Anda nanti mengikuti tutorial online pada sesi keempat ini, diharapkan Anda mampu yang pertama menjelaskan teori dan tahapan perkembangan bahasa, kedua menjelaskan berpikir matematis sejak usia dini hingga remaja dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Tahap perkembangan bahasa, jadi bahasa itu adalah suatu sistem kata, simbol, atau lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Nah, bahasa ini adalah sistem kompleks yang terdiri dari berbagai komponen yang bekerja bersama-sama untuk menghasilkan arti dan komunikasi. Nah, komponen-komponen utama yang menyusun bahasa itu meliputi fonologi, morfologi, semantik, sintaksis, pragmatik, sosiolinguistik, dialek, dan variasi, kemudian tata bahasa atau gramatika, dan lain sebagainya. Nah, periode perkembangan bahasa yang pertama adalah praproduksi atau prelinguistik, yang kedua tahap awal produksi atau holofrase, yang ketiga tahap dua kata atau telegrafik. Nah, fase awal tiga kata, fase lanjutan tiga kata, dan lebih, dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan berpikir matematis merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti, menganalisis, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep-konsep matematika. Kemampuan untuk memahami konsep-konsep matematika termasuk hubungan antara mereka dan bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam berbagai konteks. Nah, agar pemahaman Anda tentang tahap perkembangan bahasa dan kemampuan berpikir matematis dapat Anda lakukan dengan sebaik-baiknya, yaitu Anda dapat melakukannya dengan berbagai cara. Yang pertama, membaca modul 1 tentang pengenalan teori dan prinsip dasar perkembangan. Kedua, mengikuti kegiatan diskusi secara aktif. Ketiga, membaca materi inisiasi yang ada pada kelas tutorial online. Dan keempat, mengerjakan tes formatif yang terdapat pada BMP dan kelas tutorial. Nah, bagi Anda yang belum memiliki buku materi pokok atau BMP versi cetak, sekali lagi saya ingatkan, Anda dapat membaca BMP versi digital yang telah tersedia di ruang baca virtual Perpustakaan Digital Universitas Terbuka pada halaman https://pustaka.ut.ac.id/lib/ruang baca. Saya kira itu pengantar saya untuk sesi keempat ini. Jaga kesehatan, semangat terus dalam belajar, dan sukses selalu untuk Anda semuanya.